Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear sobat kelas 8 semua, baiklah kita memasuki KD baru ya, yang akan membahas tentang sistem respirasi pada manusia, bagian pertama. Di KD pengetahuan, kamu harus mampu menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan. Nah, sedangkan di KD keterampilannya, kamu harus mampu menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Mari kita kenalan dulu dengan organ-organ penyusun dan mekanisme sistem pernafasan atau respirasi ya. Nah, video yang akan kita simak sama-sama ini saya dapatkan dari akun YouTube-nya Design Made Official yang saya unduh pada tanggal 13 Januari 2021 pada pukul 18:19. Check it out. Sistem respirasi atau pernafasan. Kita akan belajar dan memahami tentang bagaimana proses bernafas atau menghirup oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Pada manusia, organ utama sistem pernafasan terdapat pada rongga dada. Dan seperti yang kita tahu, paru-paru terletak di antara tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang bernama diafragma, yang merupakan sekat yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian atau lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan, dan bagiannya hanya 2 yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan perjabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada trakea terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari trakea itu sendiri. Kemudian ada bagian yang dinamakan faring. Yang ini faring yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Pada saat bernafas, molekul oksigen yang ini akan masuk melalui lubang hidung dan akan menuju paru-paru, melewati faring, trakea, dan diteruskan ke paru-paru melalui bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melalui cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara diteruskan ke alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveolus ini dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan pembuluh kapiler. Ini ruangan-ruangan pembuluh kapilernya. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori. Nah, ini porinya. Porinya yang bagian ini. Sehingga molekul oksigen di dalam alveolus akan berdifusi menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan merubah warna menjadi merah. Oksigen berdifusi dengan sel darah merah yang awalnya ungu berubah menjadi merah. Ya kan? Karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melalui pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul ke dalam ruangan alveolus. Kemudian, karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melalui cabang bronkus yaitu bronkiolus, kemudian melewati ini bronkiolusnya, kemudian melewati bronkus, dilanjutkan melalui trakea, faring, dan pada akhirnya akan keluar melalui lubang hidung. Nah, proses menghirup udara atau oksigen dinamakan dengan proses inspirasi di mana otot diafragma berelaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh.
ke dalam paru-paru dan kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian proses ekspirasi di mana otot diafragma berkontraksi sehingga udara yang kaya karbon dioksida di dalam tubuh dikeluarkan melalui lubang hidung untuk keluar tubuh. Proses inspirasi dan ekspirasi inilah yang kita namakan proses respirasi. Proses respirasi kita lakukan setiap harinya, setiap detik, pada setiap proses kehidupan manusia. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai proses respirasi pada manusia, Nak ya. Kita lanjutkan membahas upaya menjaga kesehatan sistem respirasi. Nah, upaya yang pertama adalah berolahraga secara rutin dan teratur. Dengan berolahraga, organ pernafasan terutama paru-paru akan terlatih sehingga aliran oksigen ke dalam paru-paru menjadi lebih lancar. Olahraga yang cukup membuat paru-paru menjadi lebih kuat dan meningkatkan daya tahan tubuh melawan mikroorganisme yang menyebabkan kelainan atau penyakit pada sistem pernafasan. Upaya yang kedua, kita harus mengonsumsi makanan bergizi. Walaupun mengonsumsi makanan secara bergizi tidak terkait langsung dengan sistem pernafasan, namun hal tersebut merupakan cara terpenting agar tubuh tetap sehat. Seseorang tentunya berpotensi lebih rentan terhadap berbagai macam penyakit, termasuk juga sistem pernafasan loh sobat. Nah, upaya yang ketiga adalah hindari asap rokok dan stop merokok. Merokok dan juga asap rokok dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker paru-paru. Oleh karena itu, menghindari asap rokok merupakan pilihan paling efektif untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan. Next, upaya yang berikutnya, hindari lingkungan yang tercemar ya sobat ya. Pada lingkungan yang tercemar terdapat polutan pencemar udara yang dapat memicu kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan seperti ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih serta meminimalkan terjadinya pencemaran udara merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari lingkungan tercemar sehingga tidak akan mempengaruhi kesehatan sistem pernafasan. Selain itu, menggunakan masker saat bepergian juga dapat menjadi alternatif untuk menghindari polutan tersebut. Apalagi di musim pandemi seperti ini, masker adalah barang yang sangat efektif untuk menghindari virus corona ya sobat ya. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, upaya yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah latihan tarik nafas dalam-dalam. Usahakan saat latihan tarik nafas ini kamu berada di lingkungan yang sejuk dan bersih ya sobat ya. Oke, saya berpesan kepada sobat kelas 8 semuanya agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Apalagi di musim pandemi ini tentu sangat rentan ya sobat ya. Karena materi sistem respirasi sudah berakhir, nanti akan dilanjutkan materi berikutnya yang di bagian 2. Silakan nanti bisa disimak video lanjutan dari yang pertama ini ya sobat ya. Baiklah, karena video pembelajaran ini sudah berakhir, saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.